Seberapa banyak telah hip hop memberikan ke lu secara finansial? Kalau ngomongin soal banyak banget. Karena bener-bener bisa ada nanti modal baru yang untuk berintis satu usaha yang lumayan. Modalnya dari segi finance, dari segi bukan kebutuhan, dari segi keinginan banyak yang terpenuhi. Keinginan bukan kebutuhan. Tapi kita nggak usah sebut numbers lah ya. Pokoknya banyak. Hip hop save my life, bahkan lebih dari save my life, lebih nyelamatin sekeliling gue, juga nyelamatin inner circle gue selamat. Dan banyak yang kerja di Yox, di bisnis gue itu berawal dari fans yang benar-benar tulang punggung keluarga, yang jadinya sebenarnya banyak banget yang selamat dari hip hop yang gue alamin. Habis nyelamatin gue, nyelamatin orang-orang terdekat gue, nyelamatin beberapa fans gue, dan pasti nyelamatin para pembajak baju gue. Dapat penghasilan dia kan dari bajak baju gue. Banyak yang bajak baju lu? Banyak banget. Waktu gue di Cirebon, gue manggung tuh radio, terus gue lihat banyak banget yang bajak baju gue tuh, banyak banget. Dan pasti yang bajak dapat keuntungan. Dan itu udah gak bisa dikontrol karena ini Indonesia. Satu, kita sangat akrab dengan pembajakan, dan yang kedua biarin itu jadi rezeki buat mereka yang ngebajak. Karena itu udah gak bisa dikontrol lagi, udah terlalu banyak, udah terlalu lebar. Dan itu yang gue pengen mau sebenarnya, hip hopnya terlalu lebar. Hip hop lebar banget. Bener-bener gue pengen hip hop dari Sabang sampai Merauke. Kalau hip hop melebar, itu kan berarti penontonnya semua orang ya. Yang berarti tanggung jawab lu semakin besar. Yoi. With great power comes great responsibility. Betul banget. Apakah karya lu akan berubah? Nggak bakal berubah. Kenapa? Tetep gue bikin lagu yang gue suka, titik. So gue nggak bakal rubah pandangan gue atau rubah lirik gue. Pokoknya gue selalu bikin lagu yang gue suka. Kalau gue nggak suka, lo namanya badut-badut musisi lah. Jadi kayak gimana sih, kayak ya bukan lo tapi lo bikin lagu, gue nggak suka nih, tapi jadi manggungnya tuh nggak enak, nggak nyaman. Sampai sekarang, sampai titik ini gue masih keluarin lagu semuanya yang gue suka. Lu bilang lu keluarin lagu semua yang lu suka, tapi lu jujur sama kita, ada nggak satu lagu lu yang lu nggak sepenuh hati kerjakan? Jujur. Sampai sekarang? Iya. Nggak pernah ada. Sampai sekarang gue setiap bikin lagu harus suka dulu sama temanya, suka sama musiknya, baru kerjain. Karena kalau gue nggak suka, sama aja gue kayak orang yang kerja di kantoran. Nggak suka dengan kerjaannya, dengan tekanan pressure sama bosnya, tapi dia harus kerjain untuk bertahan hidup. Nah, gue nggak mau hidupnya seperti itu. Hidup yang gue mau adalah gue ngelakuin hal yang gue suka, dibayar dengan hal yang gue suka, hidupnya jadi nikmat. Lagu favorit lu sendiri Sampai sekarang? sampai sekarang? Kaca. Lirik favorit lu dari Kaca? Lirik favorit gue di part hidup seperti film, tapi tak bisa diriwayat. Putus asa dan jatuh itu pilihan, tapi ku abaikan karena ku tatap kesuksesan. Satu lagi ada. Siap. Mereka bilang ku tak punya peluang, maka ku buat kesempatan. Lu nggak bisa pungkiri, belakangan ini banyak orang yang tidak suka dengan gaya lu nge-freestyle. Challenge dari majalah itu adalah lo harus nge-rap, lihatin skilling lo. Itu challenge-nya. Cuma orang kan nggak tahu challenge-nya, cuma tahu video freestyle-nya. Sekarang coba lu bahas maksud dari kalian semua suci, aku penuh dosa. Oke, itu punchline-nya. Tapi ada beberapa komen di YouTube yang gue baca, dia mengerti apa maksud tujuan gue. Tapi ada sekitar 300.000 yang dislike, berarti otaknya goblok semua, yang tidak mengerti. Tapi nggak apa-apa, memang lo goblok, jadi nggak bakal ngerti. Gue yang pintar. Tapi ada beberapa yang pintar ngerti. Di situ gue bilang, bila kau tak pernah buat dosa, silakan hinaku sepuasnya. Kalian semua suci, aku penuh dosa. Bila kau tak pernah buat dosa, silakan hinaku sepuasnya. So di komen itu banyak yang menghina. Berarti dengan kata lain mereka membenarkan kalau mereka tidak pernah membuat dosa. Tapi bisa aja 300.000 orang yang nge-dislike lagu tersebut, bukan nge-dislike gara-gara lirik lu. Ngerti? Tapi nge-dislike karena mereka memang tidak suka lagunya saja. Oke. Bukan lagunya.
nggak suka sama orang. Coba lagu itu gue bukan featuring sama Okarin. Nah, kenapa orang nggak suka sama lu atau Okarin? Karena gue terlalu jujur kali. Karena gue nggak memfilter apa yang gue suka atau yang pengen gue keluarin. Gue denger lu dulu OB. Lu pernah posting Instagram, lu pernah cerita sama gue dulu. Yops. Ceritakan. Office boy itu adalah salah satu cara untuk ngumpulin duit buat bikin lagu. Jadi awal mulanya di SMA gue nggak peduli mau kerjaannya apa aja, yang penting ada dana untuk bikin lagu. Dan dari awal mulai gue mutusin untuk nge-rap atau masuk ke dunia hip hop. Dari awal gue tahu gue nanti bakal sukses terkenal. Gue yakin. Dan mungkin orang yang nggak kenal gue pasti ngomongin orang sombong banget. Tapi kalau mau tahu alasannya, ngapain lo mulai dari awal kalau lo dari awal udah nggak yakin? Jadi pertama gue sangat yakin banget nanti bakal sukses dan terkenal. Sampai gue pikirin, gue belum terkenal, gue udah mikirin kalau gue punya fans, gue foto harus begini. Karena kalau gue foto gini, itu adalah lambang dari salah satu inisial nama panggung gue, Young Lex. Young Lex. Gue belum terkenal udah pikirin cara foto supaya fans gue bisa niruin kalau gue foto. Seyakin itu gue belum punya fans sampai gue bisa jadi punya fans. Seyakin itu. Bukan sombong. Gue ulang sekali lagi nih. Karena kalau nggak yakin, ngapain dari awal lo mulai? Oke Lex, keyakinan lu sangat jelas. Tapi tadi lu bilang lu dari awal yakin lu bakal jadi terkenal. Yes. Berarti fame itu penting buat lu. Penting banget. Kenapa? Karena menurut gue kalau lo mau melakukan apapun yang berhubungan dengan support, hal sesimpel yang lo lakuin itu bakal membawa pengaruh besar buat orang lain cuman karena lo fame. Contoh, gue bilang tadi gue mau support hip hop. Gue nggak perlu support hip hopnya, tapi gue perluin adalah lo jadi besar. Ketika nanti someday ada orang yang layak untuk disupport, sesimpel lo retweet dia atau post Instagram dia di Instagram lo aja, itu bisa bawa dampak pengaruh banget buat talent tersebut yang baru mulai tadi. Lo nemuin nih talent baru nih, anjing rapnya jago banget nih. Udah gue ajak di YouTube gue misalnya, weh guys ini rapnya keren banget lah video klipnya. Pasti bakal bawa dampak pengaruh banget. Dampaknya besar banget buat talent yang gue promoin tadi. Kalau udah fame. Lu perusak generasi muda bangsa. Setuju? Sangat tidak setuju. Karena kalau sampai bisa dibilang rusak moral bangsa, yang gue lakuin itu udah berdampak gila banget. Yang gue lihat sih dari lagu gue, jangan sampai ya, belum pernah gara-gara denger lagu gue ada pembunuhan, belum pernah ada berita dari dengerin lagu Young Lex seorang anak yang baik-baik jadi pelacur, belum pernah ada. So kalau sampai gue dibilang perusak moral bangsa, itu gede banget yang udah gue lakuin. Sebesar apa sih Young Lex bisa sampai merusak moral bangsa? Moral bangsa Indonesia yang dikenal sopan, moralnya bisa gue rusak. Menurut lo mungkin GGS nggak salah, tapi menurut masyarakat umum itu salah. Jadi bagaimana? Menurut mereka salah ya. Ini nih yang bisa dibilang kalau menurut mereka yang A bener, yang B itu salah. Gue pernah bilang angka 6 dari sini tuh 6, dari sana 9. Sebenarnya segala sesuatu itu mau yang paling benar kalau kita lihat negatifnya bakal salah. Lo orang mana? Bokap Ambon, nyokap Batak. Besar di Jakarta. Jakarta mana? Jakarta Pusat. Tepatnya di? Kecetakan Negara. Sekarang di Gang Bocor. Nah, kenapa anak dari Gang Bocor bisa suka hip hop? SMP sih sukanya. Jadi kenapa anak SMP di Gang Bocor bisa suka hip hop? Justru role model gue tuh Iwa Fals dan Sly. Tapi kenapa gue bisa jadi suka hip hop? Karena gue juga percaya sama yang namanya takdir destiny. Gue percaya itu tuh. Dan menurut itu takdir lu apa? Ya di sini di hip hop. Soalnya bukan pertemuan. Gimana caranya gue bisa masuk sampai jadi rapper itu caranya nggak make sense.
Gue cuma bikin lagu iseng, sebar di Facebook, langsung jadi guest star di salah satu SMA. Panggungan pertama gue langsung jadi guest star. SMA mana? 25. Guest Tapi- star sama J-Flow, tanya J-Flow, masih ada orangnya. Dulu juga bukan yang Lex, Uncle Sam. Anak umur 9, 10, 11 mau jadi rapper dengan gaya-gaya lo, itu lo dukung nggak? Gue dukung. Kenapa enggak? Karena pasti berawal dari pengen jadi seseorang, pas di tengah jalan pasti mereka bakal nemuin, gue kayaknya cocokan. Gue jadi rapper juga, cuman gue gak mau kayak dia. Kan gue udah ngalamin soalnya kayak gitu. Jadi lu sebagai inspirasi itu udah cukup bagi lo, jadi lu inspirasi mereka. Ya. Dan kalau misalnya kita ngomongin soal, gue sama sekali nggak pernah nganggep orang itu nggak pantas untuk, misalnya gini nih, ada nih orang nih kucuk-kucuk, bang gue mau jadi rapper ntar gue bakal terkenal. Nah, gue nggak bakal sama sekali nggak bakal ngeremehin itu anak, karena gue dulu posisi dia tuh, datang kucuk, gue mau bikin lagu, gue bakal terkenal dalam hati gue gitu. Gue ngomong ke orang, gue bakal punya video klip. Gue ngomong ke orang, gue bakal manggung segala macam. Gue dulu posisi itu tuh. Kalau lu udah super terkenal, super tajir, apa yang lu mau lakukan bagi tanah asal lu, men? Yakni Sumatera Utara dan Maluku, kan? Gue udah pernah bilang gue mau bikin stadion bola di sana. Fungsinya untuk apa? Kalau memang duit udah bukan jadi batasan gue, apapun yang bisa menghibur orang daerah asal gue bakal bikin. Simple banget, Indonesia itu butuh banget hiburan, tapi nggak pernah ada. Indonesia tuh sangat gila banget bola, tapi dan gue yakin pasti berapa ratus juta penduduk kita masih nggak ada yang jago sih main bola. Gue pengen banget ke bola, lebih pengen ke bola, lakuin segala sesuatu yang berhubungan dengan bola. Ini mimpi gue aja nih, masih ngayal aja, bodo amat. Karena sekarang aja di sini gue ngayal nih dulu. 6 tahun lalu nih di tempat gue yang sekarang adalah khayalan anak umur 18 tahun, 6 tahun. Nah, sekarang khayalan lu 6 tahun ke depan apa? Wah, banyak banget. Gue pengen punya film tentang hidup gue sendiri, film hip hop, tentunya based on true story-nya. Terus gue pengen punya sekolah hip hop. Gue pengen punya stadion bola di asal gue di Maluku dan di Medan, Sumatera Utara. Terus gue pengen punya rumah makan dulu, yang penting. Rumah makan adalah mimpi nyokap. Jadi abis ngabulin mimpi gue pengen punya ngabulin mimpi nyokap. Rich Chiga adalah hip hop. Oke. Pendapat lu gimana? Subscribe.